Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali pada kesempatan ini dalam permenungan dan mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Katanya, "Talitah kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang saya kasihi juga di dalam Tuhan, ketika seorang anak berdiam saja sementara dia mempunyai suatu kebutuhan, tentu orang tuanya tidak mengetahui atau tidak
memahami apa yang sedang dikeluhkan atau dibutuhkan oleh anak tersebut. Tetapi ketika seorang anak menyampaikan apa yang dia butuhkan, orang tuanya tentu akan mencoba memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Demikian pun dengan Tuhan pada hari ini. Kepala rumah ibadat dan seorang perempuan yang mengalami pendarahan. Kepala rumah ibadat mengalami persoalan dalam hidupnya, yaitu anaknya sakit keras dan hampir mati. Nah, ketika dia mendengar tentang Yesus, dia pun datang kepada Yesus, tersungkur di hadapannya, lalu menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya. Dia menyampaikan agar Yesus datang ke rumahnya untuk melihat dan membantu menyembuhkan anaknya yang sedang sakit dan bahkan hampir mati. Tanggapan Tuhan pun secara positif, dia lalu pergi ke rumah kepala ibadat itu, dan tentunya tujuannya itu adalah menjenguk dan sekaligus untuk menyembuhkan sakit anak itu. Tetapi teman-teman, mungkin kita mengatakan bahwa Tuhan terlambat datang karena kabar setelah Yesus menerima berita dari ayah anak itu, anaknya itu sudah mati. Tetapi menarik bahwa Tuhan memberikan harapan kepada kepala rumah ibadat itu dengan mengatakan, jangan takut, percaya saja. Nah, di sini yang dituntut oleh Tuhan di dalam permintaan itu harus disertai dengan iman dan percaya yang teguh bahwa Tuhan mampu melakukan itu. Saya yakin bahwa kepala rumah ibadat itu yakin dengan Yesus bahwa Yesus itu mampu untuk melakukan suatu tindakan mujizat, yaitu menyembuhkan serta membangkitkan anaknya. Dan memang itulah yang terjadi. Anak dari kepala rumah ibadat itu mengalami kesembuhan sekaligus dia bangkit dari kematiannya. Dan yang kedua adalah perempuan yang mengalami pendarahan. Dia mengalami persoalan itu dan berusaha untuk menyembuhkan dirinya dengan mengundang para tabib. Tetapi sia-sialah semua perjuangannya itu, bahkan menghabiskan seluruh harta bendanya atau apa yang dia miliki. Ketika dia bertemu atau mendengar Yesus, dan Yesus saat itu berada di hadapannya, dia kemudian dalam imannya berkata bahwa aku hanya menyentuh jubahnya saja, maka aku akan mengalami kesembuhan. Dan memang bahwa saat itu juga dia merasakan bahwa tubuhnya itu mengalami kesembuhan dari penyakit yang dialami. Tetapi Yesus kemudian merasakan bahwa ada kekuatan yang keluar dari dirinya ya, ketika setelah disentuh oleh perempuan itu. Menarik bahwa setelah perempuan itu mengetahui bahwa dirinya lah yang menyentuh jubah Yesus, di hadapan Yesus pun dia tersungkur. Dia datang kepada Yesus dan mengatakan, Tuhan, akulah yang melakukan hal itu. Saya yakin bahwa dalam diri perempuan itu mempunyai harapan kuat bahwa dia itu ingin mengalami kesembuhan. Menarik jawaban Yesus, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah, sembuhlah engkau. Dan pada saat itu jugalah perempuan itu pun mengalami kesembuhan total ya, atau mengalami suatu peristiwa sukacita yang besar karena Tuhan sudah menyelamatkan dirinya. Teman-teman yang terkasih, menarik untuk kita bahwa Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan, tahu apa yang kita perlukan. Hanya saja dari kitanya, apakah kita berani untuk datang kepada Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita di hadapan Tuhan. Tentu ada banyak persoalan yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan sekaligus membawa harapan akan apa yang kita butuhkan dari Tuhan. Berbagai persoalan hidup senantiasa menghadang-hadangi kita, dan juga kehilangan harapan juga itu menjadi salah satu faktor yang membuat kita tidak sepenuh hati datang kepada Tuhan. Pada hari ini penginjil Markus memberikan kita suatu pelajaran bahwa ketika kita berhadapan dengan berbagai persoalan hidup yang tak mampu lagi kita mencari jalan keluarnya, datanglah kepada Tuhan dalam iman serta berharaplah bahwa Tuhan akan mampu melakukan semuanya itu. Kita belajar pada dua tokoh ini, Tuhan ada kemungkinan besar akan mau mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan kita dan memberikannya
sesuai dengan kebutuhan kita. Semoga bacaan hari ini Bapak Ibu, saudara-saudariku, teman-teman, sahabat-sahabatku semakin meneguhkan iman kita untuk datang kepada Tuhan dan sampaikanlah apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tak pernah menutup telinganya akan kehadiran kita, tak pernah membuang badan serta matanya untuk menyambut kita. Tetapi dengan sukacita pun Dia akan menyambut kita, asal kita datang dalam iman dan kepenuhan hati. Amin.